Oke, oke, oke. Santuйkeun video alur film fanfare tahun 2019. Kisah berawal dengan seorang wanita bernama Lim Hua yang mendatangi sebuah kafe yang sepi karena hendak tutup untuk membeli tequila. Kemudian saat Lim asik bermain video game PUBG sembari minum tequila, tiba-tiba saja muncul dua orang pria bernama Nam dan Kim meminta tolong kepadanya karena Kim sedang pingsan. Merasa iba dengan mereka berdua, akhirnya Lim membantu Nam untuk menyadarkan Kim. Akan tetapi saat Lim hendak mengambil air hangat untuk Kim, ternyata Kim hanya berpura-pura pingsan agar ia dengan Nam bisa masuk dan merampok kafe tersebut. Lalu Kim menyuruh Nam untuk mencari pemilik kafe karena brankas yang mereka temukan mempunyai password rumit dan sudah pasti pemilik kafe tersebut mengetahui passwordnya apa. Saat Nam menggertak dengan menodongkan pisau pada pemilik kafe agar ia mau memberikan password brankas miliknya, tiba-tiba saja pemilik kafe mengambil botol kaca dan malah berusaha melawan Nam. Kemudian Nam dengan terpaksa menusuk perut pemilik kafe tersebut karena ia juga tidak mau mati. Scene berpindah pada Lim yang ternyata sedang diikat dan disekap di dalam toilet kafe. Lalu ia mendengar percakapan antara Nam dan Kim yang akan menjadikan dirinya sebagai kupu-kupu malam. Kemudian muncul seorang pria berbadan besar bernama Sengwon. Sengwon sendiri adalah teman dekat dari Nam dan Kim yang sering melakukan aksi perampokan. Lalu ia menyarankan pada Kim dan Nam untuk memutilasi tubuh pemilik kafe agar mayatnya tidak ditemukan oleh pihak polisi. Tetapi Nam dan Kim tidak pandai dalam hal memutilasi tubuh manusia. Oleh karena itu, Kim meminta bantuan Sengwon agar mau menghilangkan jejak mayat pemilik kafe tersebut dengan imbalan uang senilai 10 juta won yang Kim simpan di sebuah bank. Keesokan harinya, Kim berkata jujur pada Nam bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebanyak 10 juta won dan berbohong pada Sengwon karena Kim tidak mau masuk penjara. Terungkap juga bahwa sebenarnya Kim dan Nam adalah kakak beradik di mana mereka berdua terpaksa melakukan aksi perampokan demi mendapatkan uang untuk biaya kuliah. Di sisi lain, Sengwon menawarkan pekerjaan pada Lim untuk menjadi kupu-kupu malam di sebuah bar miliknya di kota Gangnam. Kemudian muncul seorang pria bernama Chen kenalan Sengwon yang akan membantu mereka semua memutilasi tubuh pemilik kafe tersebut. Akan tetapi saat Chen hendak memutilasi tubuh dari pemilik kafe tersebut, secara mengejutkan Lim mengatakan bahwa sebenarnya pemilik kafe yang asli adalah dirinya, bukan orang yang dibunuh oleh Nam. Jadi mereka semua tetap berbahaya dan pasti dicari oleh pihak kepolisian walaupun tubuh dari pria yang dibunuh Nam sudah dimutilasi karena ada saksi lain yaitu Lim, pemilik dari kafe tersebut. Lalu karena merasa dibohongi, Chen memutuskan akan pergi dari kafe tersebut. Namun Nam mencegah Chen keluar dari kafe dengan cara baku hantam karena ia takut Chen mungkin saja melaporkan Kim, Sengwon, dan dirinya pada pihak kepolisian atas kejadian di kafe tersebut. Saat Chen baku hantam dengan Nam, Kim berusaha untuk melerai mereka berdua. Tetapi tanpa disangka ternyata Chen mengeluarkan sebuah pistol dan menembak tubuh Kim. Namun untungnya pistol milik Chen berhasil diambil oleh Nam. Kemudian Nam menodongkan pistol pada Chen, Sengwon, dan Lim, lalu menyuruh mereka bertiga menghentikan pendarahan dari Kim.
Kalau mereka bertiga tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Kim, Nam tidak segan-segan akan membunuh mereka bertiga. Lalu Lim dan Sang-won berusaha untuk menghentikan pendarahan pada tubuh Kim dengan cara membalut luka tembakan dari Kim menggunakan sebuah kain. Sedangkan Chen diawasi dan disuruh oleh Nam untuk memutilasi tubuh dari pria yang dibunuh oleh Nam. Kemudian saat Chen hendak membuang potongan tubuh pria yang dibunuh oleh Nam ke dalam tong sampah, tiba-tiba saja mobil polisi mendatangi kafe tersebut. Dengan perasaan takut, Nam membuka pintu untuk menemui dua orang polisi, di mana dua polisi tersebut datang ke kafe karena ada laporan dari warga sekitar yang mendengar suara tembakan di dalam kafe tersebut. Awalnya Nam tidak memperbolehkan kedua polisi itu masuk ke dalam kafe. Tetapi kemudian salah satu polisi meminta izin kepada Nam untuk pergi ke toilet kafe tersebut. Dengan terpaksa Nam memperbolehkan polisi tersebut pergi ke toilet kafe. Saat polisi itu masuk ke dalam toilet, ia menemukan bercak darah segar di kloset toilet. Sedangkan polisi wanita mencurigai Nam karena di tangannya ada bercak darah. Lalu polisi tersebut meminta kartu identitas milik Nam, akan tetapi Nam berdalih bahwa kartu identitas miliknya tertinggal di rumah. Kemudian untungnya Lim datang membantu Nam untuk mengusir secara halus dua polisi tersebut dengan cara berdalih bahwa Lim dan Nam adalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar hebat di kafe tersebut, dan Lim juga tidak pernah mendengar adanya suara tembakan di dalam kafe. Lim mengatakan pada kedua polisi tersebut bahwa mungkin saja suara tembakan yang didengar oleh warga sekitar adalah suara pertengkaran antara dirinya dengan pacarnya Nam. Karena kesaksian dari Lim yang masuk akal, akhirnya dua polisi tersebut meninggalkan kafe. Lalu saat Nam kembali lagi menemui Sang-won dan Chen, ternyata nyawa dari Kim tidak bisa tertolong karena ia sudah kehabisan banyak darah. Kemudian Chen yang frustasi karena terlibat dalam kejadian ini malah menantang Nam untuk menembak saja dirinya. Tetapi tiba-tiba saja Sang-won memukul Chen sampai pingsan menggunakan sebuah stik kayu. Sang-won mengatakan pada Nam bahwa ia mempunyai sebuah rencana, di mana Sang-won mengajak Nam kabur dari kafe tersebut dengan membawa Lim sebagai sandera dan membiarkan Chen di dalam kafe tersebut. Rencana Sang-won pun disetujui oleh Nam. Akhirnya Sang-won mengikat seluruh tubuh Chen di sebuah kursi menggunakan lakban. Lalu Nam menyuruh Sang-won dan Lim untuk membersihkan dan membuang seluruh potongan tubuh pria yang dibunuh oleh Nam. Kemudian karena berduaan di dalam sebuah ruangan gelap, Sang-won mencoba merayu Lim untuk melakukan skidi papap dengannya di tengah potongan tubuh manusia. Akan tetapi Lim berhasil melawan dan mengikat tangan dari Sang-won menggunakan sebuah kabel. Lalu ia membiarkan Sang-won berada satu ruangan dengan Chen yang sudah diikat juga sebelumnya oleh Sang-won. Kemudian saat Lim hendak membantu Nam untuk mengurus mayat dari Kim, secara diam-diam ia malah berhasil mengambil pistol dari tangan Nam tanpa diketahui olehnya dan menodongkan pistol tersebut pada kepala Nam. Lalu tanpa pikir panjang, Lim menembak kepala Nam sampai Nam mati secara mengenaskan. Di tempat lain ternyata Chen dan Sang-won berhasil keluar dari ruangannya. Kemudian mereka berdua berpapasan dengan Lim yang membawa sebuah pistol. Lalu Lim mengejar dan menodongkan pistolnya pada mereka berdua.
Ia kemudian menembak kaki dari Sengwon agar Sengwon tidak bisa berjalan. Sedangkan Chen ditembak tepat di bagian leher oleh Lim yang membuat dirinya mati seketika. Lalu Lim kembali mendatangi Sengwon untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian tanpa ampun Lim menembak Sengwon tepat di kepalanya yang membuat Sengwon sudah pasti mati. Scene akhir ditutup dengan Lim keluar dari kafe tersebut dan masuk ke dalam mobil miliknya. Lalu film pun berakhir. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. It be hard to watch your cash when the bands keep dropping. Got the big Ford on me so my pants keep falling. It be hard to understand because my jaw keep locking.